Ini ada pertanyaan dari Pak Rizky nih, Rizky Dwi ya kayaknya ya. Jadi bagaimana hak waris seorang anak, di mana anak ini dari kecil atau dari bayi sudah diambil hak asuhnya oleh orang lain? Apakah masih dapat hak waris dari keluarga kandungnya? Itu yang pertama, Ustadz. Nah, ini jawabannya adalah iya dapat. Jadi hak asuh itu tidak kemudian menghapus hak waris dari orang tuanya gitu. Jadi selama memang dia masih memiliki hubungan nasab ya dan tidak terhalang untuk mendapatkan waris. Tadi apa yang menyebabkan terhalang? Tadi yang udah saya sebutkan adalah dia murtad misalnya. Itu sebab dia kemudian tidak mendapatkan waris ya. Ada lagi misalkan membunuh ya. Misalnya seorang anak nggak sabar pengen dapat warisan dari orang tuanya, kemudian dia membunuh orang tuanya, diracun misalnya sampai orang tuanya meninggal. Nah, dia yang harusnya mendapatkan harta waris dari orang tuanya menjadi batal ya, dihapus oleh agama karena dia sudah membunuh orang tuanya, membunuh orang tuanya ya seperti itu. Adapun dia kemudian diasuh oleh orang lain ya, itu tidak menghapus haknya mendapatkan harta waris dari orang tua kandungnya. Dan sebaliknya, bagaimana dengan apa namanya dengan hak waris dari orang tua asuh ya, maka dia tidak mendapatkan waris dari orang tua asuhnya ya, walaupun di apa namanya dirawat dibesarkan dari bayi sampai dewasa begitu, itu tetap saja dia tidak mendapatkan harta waris dari orang tua asuh atau orang tua angkatnya. Akan tapi dia masih bisa mendapatkan harta dari orang tua asuh atau orang tua angkatnya ya dengan jalur yang lain, yaitu dengan hibah atau wasiat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Wallahu alam. Itu. Tadi disampaikan kalau yang waris itu diberikan untuk yang bukan wasiat diberikan untuk yang bukan ahli waris gitu kan Pak Ustadz? Betul. Nah, kalau tadi saya ada sempat baca sih ada tentang hadiah waris. Nah, di situ juga disampaikan kalau diberikan bukan untuk ahli waris. Apakah memang itu istilah hanya beda istilah atau gimana ya? Karena secara nilai juga sepertiga maksimal saya perhatikan tadi. Iya. Saya kurang tahu ya kalau untuk istilah hadiah waris itu maksudnya seperti apa ya. Yang jelas ya waris ya setahu saya itu memang ketika sudah dibagikan ya sudah gitu. Bahwa dia ingin menghadiahkan lagi apa yang sudah diterima dari waris yang sudah didapatkannya, maka itu kembali kepada ahli waris masing-masing begitu. Misalkan dia ingin memberikan hadiah, misalnya nih dia udah kaya ya, dia sebenarnya nggak butuh amat dengan harta waris begitu. Kemudian dia mendapatkan harta waris misalkan 3 miliar begitu ya. Sedangkan duitnya udah ratusan miliar gitu ya. Maka 3 miliar itu nggak terlalu signifikan buat dia. Ya sudah, misalkan saya sedekahkan nih sepertiga atau lebih, bahkan tidak ada masalah. Jadi yang jelas harta waris itu sudah menjadi hak prerogatif ahli warisnya masing-masing. Seperti kita memiliki rekening di bank kan, itu terserah kita mau ngapain gitu. Kita mau hadiahkan, kita mau wasiatkan lagi, kita mau hibahkan ya, kita mau wakafkan, itu terserah kita ya, kembali kepada ahli waris masing-masing gitu. Wallahu a'lam. Mungkin begitu jawabannya. Apabila harta waris yang ditinggalkan itu ternyata kurang dari apa-apa yang perlu biaya yang dikeluarkan untuk mengurusi jenazah gitu, Ustaz. Untuk pemakaman segala macam. Nah, itu menjadi tanggungan siapa, Ustaz? Kurang lebih gitu ya, Bu Rati ya? Iya, betul. Jadi tanggungannya siapa, terus perhitungannya seperti apa? Karena waktu saat pembagian waris itu kan jelas pembagiannya, misalnya ada istri, ada ibu, ada anak laki-laki, anak perempuan, kan ada perhitungannya jelas. Nah, pada saat ternyata harta warisnya itu kurang, itu kan jadi bebannya siapa dan perhitungannya seperti apa? Itu bukan menjadi waris ya, itu bukan waris karena nggak ada, karena tadi kalau kita bahas waris itu harus ada hartanya begitu. Karena di sini tidak ada hartanya, maka hutang itu bukan disebut sebagai waris ya, tapi memang adalah hutang gitu yang harus ditunaikan gitu. Dan tentunya paling tidak ya yang saya tahu, apabila dibayarkan oleh ahli waris, maka wallahu alam itu adalah jatuhnya sedekah ya,
sedekah dari anak kepada orang tuanya gitu. Jadi siapa yang mau menanggungnya lebih besar, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak ketimbang dengan yang tidak. Ya, maka tentu Ya. sebagai anak yang baik ya tentu nggak ingin orang tuanya itu meninggal berlama-lama di dalam hutangnya itu. Ya, karena disebutkan bahwa memang orang yang meninggal dalam keadaan berhutang itu berat ya kondisinya di hari atau di hari akhirat atau di alam kuburnya nanti gitu. Ya, jadi Rasulullah SAW juga pernah menolak ya untuk menyolatkan orang yang masih ada hutangnya seperti itu sampai kemudian ada sahabat yang menanggung hutangnya gitu. Allah mungkin begitu jawabannya Ibu. Oke, terima kasih Pak.